Bangga ya? Oh, bangga sekali, Bib. Bangga sekali. Kenapa? Mudah-mudahanlah dengan ini marwahnya itu terangkat. Karena ini sudah merupakan cermatan daripada regional dan internasional. Ya. Nah, kemudian, Bib, jadi kan sudah kita bicara tadi apa yang terjadi, apa tupoksinya MK, ya. Nah, yang kurang dipahami oleh 02 ini. Bukan kurang dipahami, Prof. Mereka tuh menggiring, ya. Dan seakan-akan ini perselisihan ini hanya musuh masalah mahkamah kalkulator. Waduh, iya. Pakai mahkamah kalkulator. Iya, kan dari mana kan kalau pendekatan akademiknya ini adalah kuantitatif. Iya, makanya kan selalu digiring ke situ. Apalagi dia menggiring opini publik bahwa ini seakan-akan persidangan ini hanya masalah hitung-hitungan. Dan itu aja. Nah, padahal dia lupa. Ya berdirinya MK itu mereka mungkin nggak tahu kenapa MK didirikan gitu loh. Kan waktu MK didirikan dengan kebutuhan bahwa konstitusi ini selalu ada masalah. Jadi produk daripada DPR ini karena situ banyak praksi-praksi. Ya banyak karena kan begini, Bib. Karena kita kan hukum kita kan masih sebagian besar itu dari Belanda. Itu yang jadi maka lahirlah MK. Iya, lahir. Tapi MK ini kalau ada perselisihan ini tidak hanya angka-angka. Nah, buktinya jalan terus. Iya, itu paparannya diterima. Iya, makanya jadi dia mau menggurui atau menggiring seakan-akan. Nah, kalau memang bicara angka dari awal ya, petitum yang diajukan, dalil yang diajukan oleh 01 dia tidak ngomong masalah angka. Iya. Karena kalau ngomong berdebat masalah angka, apa gunanya? Sudah jelas-jelas angka ini direkayasa. Iya. Dan kalau sudah angka direkayasa, apa yang mau diperdebatkan? Iya. Ya kan? Ya, jadi sekarang apapun yang terjadi, Bib, apapun yang digali proses atau prosedur, ujung-ujungnya memang angka juga. Iya, tapi di sini keputusan itu bukan terkait dengan angka. Makanya saya bilang, Mahkamah Konstitusi ini dengan 8 orang hakim ini, mereka kan sangat sadar bahwa situasi demokrasi ini di ujung tanduk, ya kan? Kekuasaan yang begitu luar biasa sehingga hukum dikuasai oleh kekuasaan. Itu yang terjadi kan? Jadi ini mau dibalik, mau dikembalikan, marwah kan mau dikembalikan. Jadi ini sekarang ini kalau kita melihatnya MK sekarang ini ada dua pilihan, Bob. Mau bangkit marwahnya kembali atau mau menghancurkan republik ini. Iya, terbenam ke titik nadir. Iya. Kan itu aja, tinggal dua pilihan. Iya, jadi kalau saya rasanya, Bib, ya, dari proses, dari data, dari fakta yang relevan ya. Jadi terakhir itu kan begini, Bib. Mahkamah atau MK kan minta tolong masing-masing membuat kesimpulan. Nah, coba ya, bukan minta tolong. Diberi kesempatan untuk paslon ketiga-tiganya itu memberikan semacam satu kesimpulan. Nah, itu kan jadi bahan terakhir kan. Iya, nah, jadi ini disampaikan tanggal 16 sore karena diputuskan tanggal 22. Masih ada beberapa hari untuk mempelajari selain dokumen yang mereka kumpulkan dalam persidangan itu, mereka rasanya masih belum puas nih. Ya, dan supaya semua adil lah gitu maksudnya. Karena apa? Kalau bagi umat ini semua, bagi mereka yang demo-demo di MK itu berharap betul karena tidak ingin kedaulatan hilang. Tidak ingin negara ini hancur, berkeping-keping. Jadi di tangan 8 orang ini yang menentukan bangsa ke depan. Sebab begini, yang 8 ini sekarang, kalau dulu kan guru besar dan sebagainya udah ikut campur ini. Sekarang mereka turun gunung ini. Dan kalau mereka sudah turun, mereka itu fokus. Kalau guru-guru besar itu fokus. Ya. Jadi fokus mencermati. Nah, fokus mereka adalah tentang pemilu dan pilpres ini. Kemudian terkait dengan masalah kedaulatan bangsa negara dan kedepannya bagaimana. Jadi Ibu, kalau hemat saya, kalau audit forensik dibuka, 1 putaran Anies menang. Kalau tidak, dengan ada 3 kesimpulan itu nanti, sebagai bahan masukan tambah dengan 303 itu, maka kita harapkan setidak-tidaknya adalah ada pemilu putaran. Nah, ini udah dikunci juga ini, dikerangkeng juga sama Muhadjir. Janganlah, enggak usah putaran-putaran lain, ini kan sudah selesai apalagi katanya. Biaya lagi, segala lagi. Memang tampilnya 4 menteri kemarin ya dari pihak 02 sudah mengklaim. Mohon ini hebat nih, Bro.
Jadi begitu muncul menteri ini, itu menjadi kebanggaan mereka bahwa selesailah sudah gitu. Jangan pikiran mereka. Dalil dari apa yang disampaikan oleh 01 maupun 03 wassalam. Iya, tapi mereka tuh lupa bahwa Mahkamah Konstitusi ini dengan 8 hakim dan sekian ratus karyawan yang ada di dalam, itu kan nggak sedikit kan yang bekerja, ya kan? Itu mereka teliti, mereka tidak akan sembarangan mendengar ocehan-ocehan itu. Mereka akan teliti apa yang dikerjakan sesuai dengan prosedur proses dan ini direkam oleh dunia. Ya betul. Dan kemudian satu lagi, Bib, yang hebatnya lagi dia bilang ini kan biayanya besar katanya. Ini 40 juta, tambah untuk keamanan 20 juta atau 60 triliun ya. Kecil itu dibandingkan permasalahan bangsa dan negara. Bansos saja bisa 200 juta. Kalau ngomong anggaran kan sudah terbantahkan bahwa memang pemilu ini sudah diagendakan untuk 2 putaran, itu nggak usah didebatin lagi. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Bib. Masya Allah. Kita mulai dengan doa, Prof. Doa. Iya. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di akhir Ramadan ini kami masih punya kesempatan ya untuk menyumbangkan pemikiran ya. Dari hasil yang hiruk pikuk tentang perpolitikan nasional, Prof ya. Betul. Yang sangat menggelitik ini baik nasional maupun regional, begitu tajam ya melihat proses pilpres di Indonesia ini ya. Apalagi diungkapkan oleh salah satu hakim MK bahwa pada saat beliau berkunjung di dunia internasional itu dipertanyakan oleh MK sedunia ya bahwa apa yang sedang terjadi di Indonesia. Nah ini makanya menjadi satu perhatian khusus ya. Marwah MK yang hancur lebur sebelumnya ini mulai ditegakkan kembali ya dengan harapan tegaknya hukum ya, tegaknya demokrasi itu sesuai dengan amanat konstitusi, Prof ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Kita berharap ya dengan keputusan MK nanti bisa menampung semua aspirasi ya, baik guru besar, profesor, doktor, Pati TNI Polri Purnawan, dan semua yang masyarakat bawah yang fokus serius luar biasa tentang persidangan MK beberapa hari terakhir. Ada yang sangat menarik, Prof. Persidangan ini terbuka dan dari awal sampai akhir bisa disaksikan. Nah, ini satu proses pembelajaran yang luar biasa. Nah, ini belum pernah terjadi. Jadi secara kafah, secara lengkap sidang ini dari awal dimulai sampai selesai itu betul-betul ditunjukkan ke publik ya, hampir semua TV itu menyiarkan langsung. Nah ini yang menjadi perhatian dunia ya. Ini gimana, Pak? Jadi begini, Bib. Jadi di dalam pengantar bincang-bincang kita, bisik-bisik kita, ini sangat menarik, Bib. Jadi kita berbincang, berbisik adalah untuk pengayaan diri kita sendiri, enrichment tentang wawasan perpolitikan di Indonesia, dan juga ingin menyampaikan kepada netizen. Mudah-mudahan kita tidak salah dan mereka memahami apa yang terjadi dan bagaimana ke depannya. Jadi Habib bilang tadi ini terbuka dari awal, jelas ya. Tetapi ada 3 masalah pokok, Bib, yang diperbincangkan di dalam itu secara tegas dan lugas. Ya, itu dari advokat ya, tim hukum 02, statementnya adalah bahwa pengajuan dari termohon 01 itu cacat formil katanya. Karena apa?
karena tidak menyentuh daripada bagian pokok tupoksi daripada MK. Oh. Karena pemahaman mereka, syogianya itu yang diperbincangkan, ya enggak, yang diujikan perselisihannya itu adalah masalah angka-angka hasil daripada pemilu itu. Yaitu apakah sirekap kah, apakah yang berjenjang manual, bagaimana itu maksudnya. Nah, jadi ini yakin mereka ini pasti ditolak ini. Ya. Tapi mereka lupa, Bib, ya, bahwa waktu yang lalu pun Yusril itu rekam jejaknya jelas, suaranya lantang gitu, bahwa ya enggak, yang dipermasalahkan itu ya kan 3 pokok ini, masalah Gibran, ya, masalah hitungan, kemudian masalah proses. Proses dibagi 3, sebelum, waktu pengumuman, dan setelah. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Jadi Yusril bilang bahwa ya, apabila terjadi kecurangan, maka bisa ya dinyatakan itu tidak sah pemilu itu. Nah, ini kan inilah yang disampaikan oleh 01, 02. Sehingga kalau mereka 0103. 01, 03. Iya. Ini senang nanti 02. Ya, jadi tetapi tentu juga menyentuh tentang tupoksi Bawaslu tadi, ya. Tapi Bawaslu-nya kan tidak melakukan itu secara proporsional dan secara tupoksinya dengan baik. Ya. Nah, karena apa? Karena menghitung dan alat hitungnya sirekap alat pemandu. Kalau terminologi jeleknya alat pemandu kecurangan. Nah, itu Refli Harun, ya. Nah, jadi akhirnya berjalanlah semua. Namun yang berbahaya lagi sekarang dengan kondisi begini, ya, dari data-data yang disampaikan, dari saksi ahli, dari saksi yang ada di lapangan pada tingkat pejabat ASN atau saksi mandat, itu tidak terpatahkan oleh 02. Ya. Nah, sehingga dari pihak MK pun juga dia agak terhadir. Bukan cuma 02, Prof. KPU dan Bawaslu pun tidak bisa menyanggah. Nah, betul. Jadi KPU Bawaslu pun tidak bisa menyanggah. Iya, karena bukti-bukti yang ditampilkan itu sangat konkret, sehingga apa yang mau dibantah? Kan itu, Prof. Ya. Nah, dan kelihatan gesturnya ini gini, Bib. Saya sebagai mantan kepala humas BUMN terbesar di Indonesia ini, PLN, ya, cukup lama saya di sana itu, ya. Jadi gesturnya, cara penyampaiannya, gaya bahasanya itu kita bisa menangkap. Nah, disitulah kelihatannya, ya enggak, Hashim Asyari itu goyang dia gitu. Ya. Jadi sehingga hitung-hitungannya pun juga salah. Iya, yang namanya kebohongan itu tidak bisa ditutupi. Coba. Jadi wajah ya, wajah seseorang itu apabila menyimpan kebohongan akan terlihat. Akan terlihat. Ya, Bib. Nah, apalagi bulan Ramadan kan. Nah, kita lanjut, Bib. Jadi kemudian kita lihat juga dari saksi ahli yang diungkapkan, ya, tentang apa-apa yang disampaikan tadi. Nah, di sini ada semacam beda pendapat, ya, tapi disampaikan kurang cantik dan etik. Ya. Kalau dalam Islam itu Syafi'i, Hambali itu ada kaitan guru dan murid, ya. Kalau ada hal yang baru, beda dengan yang gurunya, cara penyampaiannya itu sejuk. Sehingga mazhab yang ada dalam Islam 4 itu tidak ada dipertentangkan. Rukun ya. Ya, rukun dan bisa dipilih. Lah ini guru dan murid, ya. Bab muluk dengan tasbih, ya. Nah, tetapi pada kenyataan yang disampaikan juga tidak pas. Karena saya juga peneliti, pembimbing disertasi juga, dan tesis begitu. Nah, jadi itulah yang terjadi. Tapi yang jelas, perilaku selama proses ini brutal dan ada kejahatan yang dilakukan. Itu ada rekamannya.
Dan kalau dikumpulkan itu, ya, dan kemudian luar biasa, Bib, akan terbukti lah. Maka saya katakan kalau itu bisa forensiknya dibuka, apalagi PKPP yang sudah mencabut itu ada DKPP, ya, cabut ya, itu tentang boleh dan tidaknya dibuka karena ini adalah rahasia negara, dan udah dicabut, berarti bisa kan? Nah kalau di forensik barangkali waktu dia ya. Ya makanya kalau kita ngomong soal hitung-hitungan, Bro, ya dari awal tuh Sirekap itu kan sudah alat yang bermasalah ya. Ini sudah apa namanya menjadi pengetahuan publik ya, bahwa banyak sekali kejanggalan, kesalahan yang dilakukan oleh KPU dan yang kong kali kong dengan Bawaslu. Sehingga pada saat persidangan kemarin semua satu persatu terungkap ya, baik itu apa namanya kejahatan-kejahatan yang ada di lapangan, keberpihakan ASN dan sebagainya, sehingga itu semuanya terungkap ya dari saksi-saksi yang ada. Nah, kita melihat ini ada 3 saksi ya, dari 01, 02 dan 03. Ini kan argumentasi kan mereka luar biasa kan. Tapi bagus ini, Bro. Bagus, ini sebagai proses pembelajaran ya. Jadi cuma ada satu ini yang dari 02 ini pakai bluffing lagi. dan itu betul memang caranya dan memang gayanya ini. Ini sudah 12-0 ini. Menang ini kita. Beberapa kali diperingatkan oleh Ketua MK. Itu kan tidak elok. Bahkan sempat dikasih kesempatan kalau memang tidak berkenan sini saya akan keluar. 30-0 ini katanya. Iya, arti itu ini kan sebetulnya kan karena tontonan publik nasional maupun internasional. Jadi Ketua MK ini betul-betul tegak lurus. Dan saya rasa ini barangkali juga Hotman ini mencoba melakukan pelecehan, Bib. Ya itu yang tidak baik. Beberapa kali dikasih peringatan, tapi juga masih ya itu udah gayanya, Prof ya. Karena gaya udah begini-begini sudah tidak bisa dihindari ya. Jadi ya, masih terbawa kebiasaan ya. Kalau orang kebiasaannya itu jadi suka muncul susah berubahnya. Spontan ya. Iya, susah berubahnya. Jadi watak, Prof. Ya, jadi ini kan masalah negara dan bangsa. Pendekatannya harus sistemik, pendekatannya harus dengan ilmu-ilmu yang memang membahas masalah itu, yaitu masalah ya enggak masalah negara. Ya, tapi kalau kita lihat kenyataannya, pimpinan MK sekarang ini itu begitu sejuk, luar biasa. Oh iya, ini kalau MK itu ya enggak hakim-hakimnya yang mulia ya, dari yang 8 orang ini penyampainya sejuk, apalagi Soehartoyo itu. Ya itu makanya saya bilang ini luar biasa dengan hiruk pikuk ya, dengan godaan, dengan yang membuat emosi, membuat apa. Tapi beliau dengan senyum, beliau arahkan, dia tegur. Pak Hashim tidur ya. Ini kan luar biasa kan. Jadi dia tidak memberikan peringatan, cuma tegur sapanya itu menunjukkan kesantunan. Ya, cuma kan dibilang tuh waktu ada 02 itu dia bilang kalau mau tidur silahkan di luar. Nah, artinya itu ada ketimburan itu dia tunjukkan ya proses karena ini dia tahu persis di menjadi perhatian dunia itu jadi proses pembelajaran luar biasa. Nah, bahwa di Indonesia ini ada satu persidangan yang kelasnya itu kelas internasional. Iya betul, Bib. Jadi kita bangga ya. Oh bangga sekali, Bib. Bangga sekali. Kenapa? Mudah-mudahan lah dengan ini marwahnya itu terangkat. Karena ini sudah merupakan cermatan daripada regional dan internasional. HAM-nya bicara ya. Kemudian MK-MK setara yang ada di dunia juga bicara, melakukan pilihan terhadap ini. Ya. Nah kemudian Bib, jadi kan sudah kita bicara tadi apa yang terjadi, apa tupoksinya MK ya. Nah, yang kurang dipahami oleh 02 ini. Bukan kurang dipahami, Bro. Mereka tuh menggiring. Ya. Ini mereka kan berpendapat, kalau berpendapat sih boleh saja. Jadi asalkan ini perselisihan ini hanya musim masalah mahkamah kalkulator yang selama ini dilaksanakan. Waduh, pakai mahkamah kalkulator. Iya, kan dari mana kan kalau pendekatan akademiknya ini adalah kuantitatif. Iya, makanya kan selalu digiring ke situ. Apalagi dia menggiring opini publik bahwa ini seakan-akan persidangan ini hanya masalah hitung-hitungan. Dan itu aja. Nah, padahal dia lupa. Ya berdirinya MK itu mereka mungkin nggak tahu, Bro. Nggak tahu kenapa MK didirikan gitu loh. Kan waktu MK didirikan dengan kebutuhan bahwa konstitusi ini selalu ada masalah.
Jadi produk daripada KAP DPR ini karena di situ banyak fraksi-fraksi. Ya banyak, karena kan begini, Bib. Karena kita kan hukum kita kan masih sebagian besar itu dari Belanda. Itu yang jadi maka lahirlah MK. Iya, lahir. Tapi MK ini kalau ada perselisihan ini tidak hanya angka-angka. Nah buktinya jalan terus. Iya, itu makanya paparannya diterima. Iya, makanya jadi dia mau menggurui atau menggiring seakan-akan. Nah, kalau memang bicara angka dari awal ya petitum yang diajukan, dalil yang diajukan oleh 01 dia tidak ngomong masalah angka. Iya. Karena kalau ngomong berdebat masalah angka, apa gunanya? Sudah jelas-jelas angka ini direkayasa. Iya. Dan kalau sudah angka direkayasa, apa yang mau diperdebatkan? Iya. Ya kan? Ya, jadi sekarang apapun yang terjadi, Bib, apapun yang digali proses atau prosedur, ujung-ujungnya memang angka juga. Iya, tapi di sini keputusan itu bukan terkait dengan angka. Makanya saya bilang, Mahkamah Konstitusi ini dengan 8 orang hakim ini, mereka kan sangat sadar bahwa situasi demokrasi ini di ujung tanduk, ya kan? Kekuasaan yang begitu luar biasa sehingga hukum dikuasai oleh kekuasaan. Itu yang terjadi kan? Jadi ini mau dibalik, mau dikembalikan, marwah kan mau dikembalikan. Jadi ini sekarang ini kalau kita melihatnya MK sekarang ini ada dua pilihan, Bob. Mau bangkit marwahnya kembali atau mau menghancurkan republik ini. Iya, terbenam ke titik nadir. Iya. Kan itu aja, tinggal dua pilihan. Iya, jadi kalau saya rasanya, Bib, ya, dari proses, dari data, dari fakta yang relevan ya. Jadi terakhir itu kan begini, Bib. Mahkamah atau MK kan minta tolong masing-masing membuat kesimpulan. Nah, coba ya, bukan minta tolong. Di apa namanya, diberi kesempatan untuk paslon ketiga-tiganya itu memberikan semacam satu kesimpulan. Nah, itu kan jadi bahan terakhir kan. Iya, nah, jadi ini disampaikan tanggal 16 sore karena dibutuhkan tanggal 22. Masih ada beberapa hari untuk mempelajari selain dokumen yang mereka kumpulkan dalam persidangan itu, mereka rasanya masih belum puas nih. Ya, dan supaya semua adil lah gitu maksudnya. Karena apa? Kalau bagi umat ini semua, bagi mereka yang demo-demo di MK itu berharap betul karena tidak ingin kedaulatan hilang. Tidak ingin negara ini hancur, berkeping-keping. Jadi di tangan 8 orang ini menentukan bangsa ke depan. Ya, apalagi dengan kondisi ekonomi. Yang kontribusi dalam persidangan itu banyak sekali, Prof. Ya. 8 itu kan cuma yang memutus aja, tapi kalau kita kontribusi daripada ahli-ahli, karena begini, yang 8 ini sekarang, kalau dulu kan guru besar dan sebagainya udah ikut campur ini, sekarang mereka turun gunung ini. Dan kalau mereka sudah turun, mereka itu fokus. Kalau guru-guru besar itu fokus, ya. Jadi fokus mencermati. Nah, fokus mereka adalah tentang pemilu dan pilpres ini. Kemudian terkait dengan masalah kedaulatan bangsa negara dan kedepannya bagaimana. Prof, ada lupa nih. Ada lagi, Prof, sumbangan pemikiran kemarin. Gitu, yang Prof nyebutnya agak susah tuh. 303 guru besar, profesor, dokter segala macam, mau dengan apa? Aku siapa? Iya, mengajukan petisi kan yang dibawa oleh UBED itu. UBED lah. Iya, itu kan itu makin konkret. Jadi sekarang ya saya tidak membenturkan antara mahkamah ya yang 8 ini dengan yang 300 itu tidak. Nggak, yang 300 ini memberikan masukan. Iya, memberikan masukan, penguatan. Betul. Tapi tidak maksa, hanya memberikan masukan. Nggak bisa maksa, Bro. Iya. Mana boleh maksa. Iya, kan keputusan di tangan yang 8. Dan kalau ini kan adu cerdasan, cerdas itu karena begini, kemampuan. Bahasa hukum ini kadang-kadang jadi saya atau kami PLN karena sering kalah terus di dalam perjanjian kontrak internasional, kita kirimlah 5 orang ke Amerika untuk belajar hukum bisnis, bagaimana menangani suatu walaupun sudah ada FIDIC apa segala macam. Cuma dari sekian itu cuma 1 yang lumayan menurut saya yang bisa berargumentasi dengan tokoh-tokoh internasional gitu. Nah, ini saya lihat kalau yang 02 ini mereka hebat di bidang hukum yang lain, tapi masalah tata negara ini itu tidak sederhana.
ya. Ya. Dan itu orang yang terbatas. Siapa orangnya? Kalau praktisinya jelas Jimli, Bambang Wijayanto, Hamdam Zulfa, ya, kemudian si Mahfud, ya. Ini berada di sini semua. Tambah yang 8 ini. Kalau yang Hotman kapan dia bersinggungan dengan itu? Paling perdata, pidana kan itu. Apalagi tanda kutip, ya, saya tidak bilang begitu. Kan katanya hukum-hukum itu bisa diatur-atur di bawah meja, di atas meja. Jadi bisa menang terus. Oh gitu ya. Iya, kalau ini nggak bisa. Oh gitu ya. Jangan berpikir macam-macam. Jadi kalau hemat saya, kalau audit forensik dibuka, 1 putaran Anies menang. Kalau tidak, dengan ada 3 kesimpulan itu nanti, sebagai bahan masukan tambah dengan 303 itu, maka kita harapkan setidak-tidaknya adalah ada pemilu putaran. Nah, ini udah dikunci juga, ini dikerangkeng juga sama Muhadjir. Janganlah, nggak usah putaran-putaran lain, ini kan sudah selesai, apalagi katanya. Biaya lagi, segala betul. lagi. Memang tampilnya 4 menteri kemarin ya dari pihak 02 sudah mengklaim. Mohon ini hebat ya, Prof. Jadi begitu muncul menteri ini, itu menjadi kebanggaan mereka bahwa selesailah sudah gitu. Dalil pikiran mereka. Dalil dari apa yang disampaikan oleh 01 maupun 03 wassalam. Ini cakep Pemikiran mereka. ya, makanya itu yang dipublikasiin keluar. Dan itu yang sekarang buzzer dan advokat ini membuat opini begitu, menggiring, jadi melakukan psewor. Iya, tapi mereka tuh lupa bahwa Mahkamah Konstitusi ini dengan 8 hakim dan sekian ratus karyawan yang ada di dalam, itu kan nggak sedikit kan yang bekerja, ya kan? Ya. Itu mereka teliti, mereka tidak akan sembarangan mendengar ocehan-ocehan itu. Mereka akan teliti apa yang dia kerjakan sesuai dengan prosedur proses dan ini direkam dunia. Ya betul. Dan kemudian satu lagi, Bib, yang hebatnya lagi dia bilang ini kan biayanya besar katanya. Ini 40 juta, tambah untuk keamanan 20 juta atau 60 triliun ya. Kecil itu dibandingkan permasalahan bangsa dan negara. Bansos saja bisa 200 Kalau juta. ngomong anggaran kan sudah terbantahkan bahwa memang pemilu ini sudah diagendakan untuk 2 putaran, itu nggak usah didebatin lagi, selesai. Iya, ini dia mau diangkat-angkat juga nggak baca buku. Iya, dia bukan nggak baca buku, mereka itu kan memang ini Muhadjir ini bikin bingung ini kadang-kadang. Jadi kalaupun itu, Bib, nggak sulit. Karena apa? Waktunya pendek kok. Daftar pemilih sudah jelas. Kan ada DPT-nya. Iya kan yang diminta oleh dalil 01 itu memintakan Anda. Sebetulnya sangat wise kalau kita lihat ya. Pertama, mendidis pasangan 2, yaitu Prabowo dan Gibran. Nah, 1 tuntutan. Tuntutan kedua, kalau memang tidak mungkin itu pemilih pemungutan suara saja, itu pasangannya itu wakilnya diganti. Gitu loh. Jadi sangat Iya, jadi sangat adem gitu. Pemungutan suara dalam arti kata cuma pilpres, Bib. Iya betul. Nah, kalau pilpres itu kan ya nyetaknya gampang. Ya enggak, mendistribusikannya gampang. Iya. Daftar pemilihnya sudah ada. KPPS-nya tinggal mau diganti Ya, atau apa. Jadi suara sekali. Hanya pemungutan suara selesai, tidak ada kampanye, tidak ada apa. Itu otomatis biayanya kan nggak besar. Gitu loh. Jadi ini dan selalu cukup karena kan kalau presiden itu pasti ganti lah, insya Allah ya, pasti itu keluar ya, tapi ganti lah. Karena Oktober kan. Ya, karena sudah selesai, nggak bisa lagi tuh sesuai kalau sempat ini mau juga mau terus, ini banteng tuh mulutnya moncong putihnya nggak lagi, moncongnya biru nanti ini dikejar itu. Iya. Kalau soal kejar-kejar luar biasa nih. Iya. Jadi artinya kalau pelaksanaan pemungutan suara ulang itu sederhana dan simpel. Pakai kardus pun tidak apa-apa, karena sekarang saksi akan makin keras mereka, ya. Dan saksi akan lebih berani, ya. Apalagi saksi mandat. Ya itu tadi ini pengalaman berharga ya, pengalaman berharga bagaimana menegakkan demokrasi itu memang tidak mudah, Prof ya. Tidak mudah. Jadi karena sudah pada posisi yang sangat luar biasa hiruk pikuknya, sehingga pembenahannya butuh proses. Tapi justru Prof saya bangga, Prof.
saya bangga sebagai apa namanya pemerhati politik ya. LSM ini selalu mengkritis perilaku politisi. Kita melihat ini suasana di sidang MK ini sangat memberikan suatu proses pembelajaran yang luar biasa. Oh iya, Bib. Yang belum pernah terjadi loh, Prof. Iya. Jadi, Bib, kami pun dari Mas Umi, Bib, sejak 11 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, khusus mengenai proses dan kecurangan ini, itu sudah diungkap. Oh, kalau ngomong Mas Umi luar biasa, tokoh. 100 apa nama itu hampir 100 video. Iya, ketua umum Mas Umi itu walaupun partainya tidak bisa ikut pemilu, tapi out itu, termasuk di sidang kemarin beliau out dan sangat apa namanya adem ya menyampaikannya itu dengan penuh sejuk ya. Karena memang sebetulnya bangsa kita bangsanya yang cerdas, Bro, cerdas, santun, berwibawa, ada semua di bangsa kita. Itu yang terjadi, cuma segelintir ulah orang saja yang membuat kadang-kadang ya kita kesel. Ya, jadi begini, Bib, supaya demokrasi kita dengan landasan Pancasila dan 45 asli ke depan, yang perlu kita perbaiki adalah tingkatkan kecerdasan. Karena dengan cerdasnya, terdidiknya anak bangsa ini, insya Allah bisa makin lebih baik. Nah, ini yang direm-rem selama ini oleh pihak-pihak yang ingin ya Indonesia ini menjadi pasar mereka, ingin dikendalikan. Jadi tingkat kedunguan dan kebodohan mereka pelihara. Ini yang tidak disadari oleh para munafik. Kedunguan dan kebodohan sudah harus dihabisi, Prof. Iya. Udah nggak boleh lagi. Ya. Jadi harus dijadikan itu common enemy, itu kemiskinan dan kebodohan. Ya. Tapi menarik, Bib. Hitung-hitungannya Mahfud, ya. Diem aja tuh bangsa Indonesia dapat 20 juta per bulan dari pajak, dari urusan nikel saja. Oh, gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau kata Pak Joko Widodo dulu, saya nggak suka itu, ya enggak, yang fisik-fisik bansos itu begitu. Kita harus berikan dalam bentuk natural supaya bisa punya efek. Wah, ngomong jelas sekali. Sekarang digelar di depan istana bansosnya, Bib. Dan yang cilaka lagi sekarang sedih saya, ada beberapa daerah yang sudah 3 hari banjir, rumah tenggelam, segala tenggelam, belum ada bantuan. Nah, bansos nggak diminta, El Nino udah lewat, ditumpekin aja semua. Nah, itu apakah ya, sak bodoh-bodohnya orang, apa nih maksudnya? Kok datang lagi? Nah, Habib aja kan bingung, ada kelapa datang jeruk. Ya, ragu mau ngambilnya kan. Lah ini bansos. Nah, sekarang ditunggu itu untuk banjir itu. Ada satu daerah udah 3 hari nggak ada bantuan. Ya, tidak mudah-mudahan Prof di akhir Ramadan ini, nanti di gongnya itu di 22 April nanti, setelah Lebaran beberapa hari, ya Idul Fitri nanti, betul-betul bangsa ini kembali ke fitrahnya. Iya, dan kemudian tentu ya saya balik lagi khususnya fitrah tentang hukum. Fitrah hukum ya. Nah, kembali kepada fitrah. Kalau kembali kepada fitrah betul ya harus ke syariah, Bib. Iya, enggak, kita ngomong hukum dulu lah. Hukum umum aja ya. Yang lagi carut-carut ini kan. Jadi dengan proses selesai sidang ini 22 April akan diumumkan. Ini menjadi suatu harapan yang luar biasa. Nah, kalau begitu saya rekomendasikan Bib, Mahfud MD jadi ketua tim untuk pembenahan hukum. Karena dia sudah bikin panitia kan, sudah bikin tim kan. Jangan, Bro. Masih banyak yang muda-muda aja, yang tua-tua sudah minggir aja dulu lah. Yang muda-muda aja banyak. Bib, itu ukuran tua muda itu begini, Bib. Kalau umur 90, antara bangun dan tidur nggak tahu lagi. Nggak tahu dia apa yang harus dikerjakan. Gitu. Kalau umur nih, Bib. Tapi ada 95 tahun, ya, Perdana Menteri Malaysia, masih gitu. Iya, bukan berarti tua, itu sudah, yang kita kepengen ada penyegaran. Regenerasi. Saya tahu, Bib, kalau umur 80 gimana? Kalau 80, dia pikir rumah ini udah sempit nih, mau kemana lagi gitu kan. Kalau 70 lain, lah saya mau masuk 80 gini, bagaimana? Tapi kita yang merasakan itu biasa. Biasa lah. Iya, karena kita apa namanya menikmati ya, menikmati hidup ini dengan cara kita berbisik-bisik, berbagi ya. Nah itu kita happy aja, nggak ada terasa apapun juga.
Ya, apalagi kalau yang Prof. Mahfud bilang 20 juta itu ada, makin tenang banget deh, makin produktif ini kita. Ya, itu nanti kita bahas sendiri, Prof. Ya, tentang kelanjutan daripada hiruk pikuk perpolitikan nasional Ya. yang semakin hari semakin tajam, Prof. Ya. Ya. Sesi berikutnya kita membahas tentang ingin jumpanya Prabowo ke Megawati. Wah, ini menarik, Prof. Ya. Jadi dalam itu sudah ada duga-menduga. Nah, nanti kita bahas sendiri, Prof. Sesi sendiri, karena ini khusus menarik. itu. Iya, khusus. Ya, baik. Jadi Kalau boleh ini disimpulkan, hai para terkait dan termohon dan pemohon di dalam MK sekarang ini, buatlah kesimpulan menurut pendapat Anda masing-masing. Serahkan kalau bisa sebelum tanggal 16. Kemudian tunggulah keputusan itu. Dan tentunya ya, hakim yang 8 ini juga melihat, mendengar, dan menonton apa hiruk pikuk yang ada di bukan di mainstream, YouTube dan sebagainya. Nah, tentu biasanya, Bib, kalau saya di Humas dulu, ada tim reading namanya. Jadi semua itu membaca semua koran, kemudian dia ambil clipping yang menyangkut ekonomi makro, ekonomi mikro, dan yang menyangkut masalah ketenaga listrikan. Nah, kemudian ada tim kecil lagi, kemudian menyimpulkan, datang ke meja saya baru ke direksi. Ini loh, harian itu, Bib. Ya, jadi ternyata Humas itu tidak protokol saja, Bib. Tidak senyum saja senyum sini, ya, tapi mereka bekerja. Nah, saya rasa MK pun begitu sekarang. Jelas. Dia sedang mentelaah ini, ya, si rekap yang diminta sama si satu metadata ini, ya, terminologi yang dari Anas, ya. Ya, makanya jadi berbantah kemarin di persidangan itu, by data itu sudah terbuka ya ke publik. Publik bisa menilai. Jadi pendapat apapun dari pihak yang bersengketa itu tentunya menjadi bahan, menjadi bahan. Nah, nanti dari kesimpulan ketiga paslon ini diramu oleh MK, juga bahan-bahan yang ada, insya Allah menghasilkan suatu produk yang betul-betul diharapkan oleh bangsa dan negara dan dunia juga, Prof. Karena jelas, Bib, karena dunia, karena Indonesia di dalam pembukaan Pasal 45 kan bicara tentang dunia. Ya enggak? Tidak setuju dengan adanya penjajahan di muka bumi. Itu kan bicara. Ini kalau ngomong soal, iya sama. Kalau dengan proses sekarang ini sama juga dengan penjajahan, kan? Kan nggak dengan penjajahan, kan suatu kekuasaan yang ingin melanggengkan. Dia ini penjajahan. Bung Hatta bilang lebih baiklah tenggelam aja lah. Yang munafikun dan sebagainya rancur-rancur di sini, ya enggak? Malah sampai begitu. Jadi karena ya saya hormat, bangga sama Bung Karno, tapi lebih hormat kepada Bung Hatta setelah Nasakom ke sini, gitu. Jadi kalau kita kembali lagi ke penjajahan politik, Prof, kalau kita boleh kesimpulkan, ya, ini semacam penjajahan politik, ya. Mereka ingin berkuasa dengan menggunakan segala cara. Ya, ini sudah mulai terkuat. Itu bukan penjajahan politik, Bib. Dominasi politik. Kalau penjajahan itu, ya penjajahan secara fisik, penjajahan secara tidak fisik, penjarahan secara nilai, ya. Seperti sekarang, kita kan sudah dijajah ini, dengan Freemansori ini. Ya, kenapa sih bilang penjajah? Contoh, ya, dikumpulkannya kepala desa, dikumpulkannya pejabat-pejabat yang dilantik oleh apa namanya, presiden atau mendagri, itu pasti kan semacam proses penjajahan. Kalian dimonitor oleh Menko kan 3 bulan sekali. Presiden bilang apa? Setiap hari saya akan monitor. Ini kan sebetulnya penjajahan politik kalau kita tanda kutip, ya. Gitu. Jadi orang tuh sudah ada penekanan itu betul. Era baru penjajahan politik. Era baru. Dan satu lagi, Bib. Ini yang saya juga sangat sedih. Ternyata pajak itu sudah diberlakukan. Karena di beberapa perusahaan bingung dia kok potongannya besar sekali, gitu ya. Nah, kalau almarhumah Siti Manggopo, ya, bangun itu dari kuburnya, dia kejar itu Luhut Panjaitan. Betul, Bib. Jadi di dunia ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Asia ini, ya, kita kagum dengan Islamophobia. Itu datang dari Afrika anaknya. Sekarang di Amerika dia.
Nah, yang datang dari Manggopo, ya, itu namanya Siti Manggopo, melakukan perlawanan senjata, Bib, sama dengan Usaibah, ya, pada era-era kekhalifahan itu. Itu artinya apa? Melawan blasting, ya bahasa Inggrisnya itu pajak. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau di Minangkabau itu yang namanya perang terhadap penjajah itu sering perang Kamang, perang Manggopo, perang Silungkang, perang apa itu nggak berarti. Ya terakhir itu kita mesti kasih judul juga nih, Prof. Ini perang di MK-nya perang apa nih? Ini agak susah deh. Ya, kalau ini sebetulnya enggak perang sih. Mereka tuh cerdas dan pinter kok. Mesti 02 itu nyerah aja udah enak. Karena dia tahu, so awal-awalnya termasuk Hotman Paris, dia bilang, apa ini? Belum pernah terjadi di dunia kasus seperti ini, katanya kan. Nah, kalau Yusril, ini ada penyelundupan hukum ini katanya. Udah 2 itu. Apalagi gitu. Jadi dia, ya forensik jalan, 1 putaran. 2 putaran bagus, dan dana ada, kemudian toh sederhana persiapannya. Kemudian yang terakhir adalah Bob 02 itu advokatnya dan buzzer-buzzernya, nggak usahlah pengalian isu ini, jangan lagi. Mari kita pikirkan saudara-saudara kita yang kena musibah di mana-mana ini, longsor, banjir dan sebagainya, yang beberapa tempat belum ada bantuan. Jadi apapun putusan MK nanti harus dihormati ya. Tapi itu juga jangan lupa kita juga mengingatkan kepada MK bahwa betul-betul ini jangan sampai menimbulkan satu perhara baru. Iya, ya, nah, Pak, ya. Ya ini catatan saya ini Beb, ya. Ini sudah saya penutup akhirnya perhara. Karena begini bisa terjadi perharanya begini, Beb. Karena masih ada lagi jalan konstitusi yang terakhir, yaitu people power. Enggak, kalau ngomong people, jadi gini, Prof, saya waktu itu pernah mengusulkan ya, kita saat ketemu dengan apa namanya ketua DPD Lanyala, saya pernah mengusulkan waktu dari LSM PIS ya, kita mengusulkan waktu itu, ini kan ada 2 lembaga yang sudah terkontaminasi kan. Bahkan beberapa lembaga kan sudah terkontaminasi, terkooptasi oleh kekuasaannya, diantaranya MK. Ya udah bikin aja MK juga, tapi Mahkamah Rakyat, jadi bukan MK lagi. Kalau ada MK, ada Mahkamah Agung, bikin lagi Mahkamah Rakyat, MR. Nah, Mahkamah Rakyat ini dibentuk oleh rakyat. Kalau mahkamah sebelum semacam itu, Beb, itu sudah ada itu. Yang salah satu ketuanya Abdullah Heha Mahua. Udah ada yang Asep. Jadi sekarang ini kan ada MPR nih. Di luaran sana, ulama-ulama sudah punya MPR juga. Mereka bersidang, berkumpul. Apa itu mahkamah? Namanya apa? Tapi itu simpelnya itu berujung kepada Habib Rizik. Maksudnya yang saya maksudnya betul-betul mahkamah rakyat yang dibentuk oleh rakyat. Kalau nanti sampai terjadi anti klimaks daripada MK ini kembali ke titik nadir, sehingga proses hukum dianggap tidak berproses dengan baik dan benar, ya itu bisa terwujud. Ya, jadi ada pengadilan rakyat, ada mahkamah rakyat melalui konstitusi yang namanya people power. Apapun ujungnya nanti, yang pasti mahkamah ini sewajarnya kalau memang mahkamah MK ini betul-betul sudah kembali ke marwahnya, alhamdulillah. Apabila tidak, ya salah satu alternatif usul dari LSM PIS, bikinlah mahkamah rakyat yang resmi. Sekedar saya betul, setuju banget. Saya mengingatkan saja kepada 8 ya aktor kita ini di MK ya. Kalau dia ingin meninggalkan legacy, pakailah pepatah Melayu Indonesia. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi kalau untuk Pak Jokowi, dunia internasional sudah menyatakan Pak Jokowi meninggalkan yang kelam. Luar biasa di akhir kita masih sempat mencurahkan ya pemikiran, ide-ide dan masukan kepada elit politik khususnya, Prof ya, dan pemangku kebijakan bahwa proses sudah berjalan baik, insya Allah menghasilkan yang baik ya, di bulan baik ya, insya Allah. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan sedikit tausiah dari Prof Abbas Toha ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa di akhir Ramadan ini. Kita jumpa lagi insya Allah di bulan Ramadan, di awal Ramadan, akan awal Syawal ya, habis Lebaran Prof ya. Ya. Kita tutup podcast ini. Ke depan kita dengan topik yang lain lagi. Iya, yang lebih baru ya Prof ya. Prof, makasih Prof. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.